adalah rincian anggaran Natal tahun 2020. Anggaran yang diperlukan sebesar 84 juta rupiah. Sisa anggaran tahun lalu sebesar 2 juta rupiah dan anggaran yang masih diperlukan sebesar 82 juta rupiah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus dukung dan doakan Natal kita tahun ini dalam doa maupun dana. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendukung dalam bentuk dana, dapat mentransfer ke rekening yang telah tersedia. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku.
reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah. Berikut adalah rincian anggaran Natal tahun 2020. Anggaran yang diperlukan sebesar 84 juta rupiah. Sisa anggaran tahun lalu sebesar 2 juta rupiah dan anggaran yang masih diperlukan sebesar 82 juta rupiah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus dukung dan doakan Natal kita tahun ini dalam doa maupun dana. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendukung dalam bentuk dana, dapat mentransfer ke rekening yang telah tersedia. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya luar biasa, amin. Amin. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bersuka cita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, atas kemurahan-Mu. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur atas hari baru yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Dan hari ini Bapa, pagi ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau, kami mau lebih lagi meninggikan nama Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang disenangkan, hanya Engkau yang dimuliakan Bapa. Dan pujian penyembahan kami Bapa hanya bagi satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seberapa banyak di sini Bapak Ibu Saudara sudah antusias, bisa lambaikan tangannya, bisa tengok kanan kirinya. Wah, hari ini saya melihat wajah-wajah antusias dari Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarkan segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita kita mau menyanyikan pujian ini. Kita mau katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Dari awal lagi kita mau katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorakan haleluya.
Saudara sendiri yang nyatakan dari awal ya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Sebelum Dia ciptakan keagungannya. Saya ku puji, ku puji. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Saudara di sini saudara bersuka cita bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Woo! Mari saya ajak kita mau sorakan haleluya amin. 1, 2, 3, go. Haleluya amin. Haleluya amin. Haleluya amin. Haleluya amin. Say haleluya. Haleluya amin. Haleluya amin. Haleluya amin. Haleluya. Sambil tepuk tangan kita mau katakan haleluya amin. Haleluya, amin. Woo! Haleluya, amin. Mari yang berkenan lompat saya ajak kita mau melompat bagi Tuhan. Haleluya amin. Haleluya amin. Haleluya amin. Haleluya amin. Say haleluya amin. Haleluya amin. Woo! Woo! Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Woo! Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Baik, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara offline, di depan telah tersedia amplop untuk kolekte dan juga Bapak Ibu Saudara untuk memenuhi protokol kesehatan saat nanti Bapak Ibu Saudara meninggalkan ruangan ini bisa dipersilakan dari yang paling kanan saya dulu agar mengurangi gerombolan. Terima kasih. Mari saya lanjutkan. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak di sini saudara sudah rindu untuk menyembah Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Saya yakin semuanya rindu untuk lebih lagi masuk ke dalam penyembahan. Begitu mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita mau sembah nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Katakan ucapan syukur. Katakan bahwa Dia baik. Sembah, sembah, sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you, Lord.
kekudusan. Yes. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Mari saja kita sambil angkat tangan, mau nyatakan, kudus, kuduslah. Yes, kudus. Katakan kudus, kudus, kuduslah. Allah semesta. Yes, Lord. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Ini setiap kami yang datang dengan apa adanya Tuhan, mau datang menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam kerinduan, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kita menyatakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyatakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Yes, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian katakan, kudus. Allah. Kudus. Nyatakan kudus, kudus.
Terima kasih Tuhan. Mari kita mau lebih lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna,
bagimu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang layak ditinggikan. Engkau adalah Allah kami yang layak dimuliakan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan kami bersyukur. Kami bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan waktu dimana kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berbicara buat setiap kehidupan kami. Kami berdoa pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Apa yang sudah Engkau ajarkan dan taruh dalam kehidupan hamba-Mu, biar boleh hamba sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dan setiap umat-Mu diberikan anugerah-Mu dan diberikan pengurapan untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kami sama-sama belajar dan kami sama-sama bergerak untuk memenuhi apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kehidupan kami. Karena kami rindu hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapa, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Aduh, akhirnya saya bisa bilang lagi apa kabar hari ini. Biasanya kalaupun apa kabar hari ini saya nggak dengar jawabannya gitu ya. Karena sudah kurang lebih 8 bulan kita berkutat dengan pandemi. Dan juga kita berkutat dengan semua hal-hal yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga bukan cuma hal-hal yang baru, kemudian segala sesuatu yang mungkin harus kita hadapi waktu demi waktu, tapi juga ada berita-berita yang mengejutkan yang kita dengar di kurang lebih 8 bulan ini gitu ya. Jadi berita apa yang mengejutkan buat kita, karena kita selama 8 bulan ini mendengar nama-nama yang kita kenal, nama-nama yang akrab di telinga kita, tiba-tiba mereka semua dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Dan itu sejujurnya buat saya itu cukup mengejutkan saya dan bikin saya shock gitu ya beberapa saat. Nah, karena itu saya mengucap syukur setiap kali kalau bangun tidur gitu ya, saya mengucap syukurnya cuma gini satu. Saya bersyukur ya Tuhan, hari ini saya masih bisa bangun. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti itu apa enggak gitu ya, tapi kalau sampai hari ini di minggu yang ke-4 berarti ya, minggu ke-4 ya bener ya, di bulan November ini, dan kita masih ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, amin. Nah karena itu biar kita bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita akan buka sama-sama dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20, kita akan baca sampai ayat yang ke-25 Bapak Ibu. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan itu taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca ayat-ayat seterusnya. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini ditulis oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa baik mati maupun hidup kita harus memuliakan Tuhan. Mati itu adalah sebuah keuntungan, dan hidup itu berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah memang ayat ini kita sering dengar di rumah duka. Tapi saya nggak lagi nakut-nakutin kita karena bukan suasana duka hari ini. Saya mau kita semua sama-sama melihat dan mengingat dan bersyukur kalau sampai hari ini kita hidup gitu ya. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kerjakan gitu ya.
Sekali lagi, kalau sampai hari ini kita masih ada di atas muka bumi ini, lewat dari semua segala sesuatu yang terjadi, sudah 8 bulan kita berkutat dengan persoalan-persoalan yang membuat kita mengalami berbagai macam emosi yang mengaduk kehidupan kita, dan sampai hari ini kita masih ada dan masih bisa duduk di tempat ini, berarti ada sesuatu yang sama seperti Rasul Paulus sampaikan buat kita, yaitu kita harus bekerja memberi buah. Buah yang harus keluar dari dalam kehidupan kita, buah pertobatan tentu saja, buah karakter hidup kita, buah roh yang keluar dari dalam kehidupan kita, dan termasuk ada buah orang-orang atau jiwa-jiwa yang harus kita lahirkan. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Buat aku sebenarnya lebih senang pergi, tetapi jauh lebih baik kalau aku tinggal di tempat ini. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, katanya. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku lebih baik tinggal di sini karena kamu. Jadi memberi buah dalam hal ini bukan hanya sekedar mungkin kita pergi keluar, kita bermisi, kita pergi ke desa-desa, kita menginjil, tetapi ada sesuatu yang menjadi fokus Rasul Paulus di sana. Dikatakan begini, bahwa aku lebih baik tinggal karena kamu. Ada orang-orang yang di dekatnya. Aku lebih baik tinggal karena kamu. Nah, apa maksudnya Rasul Paulus? Maksudnya Rasul Paulus ini sebenarnya sejajar dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus ketika dia sebelum naik ke surga. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di sana katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di mana keselarasannya? Di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan perumpamaan dirinya sendiri, kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka menjadi murid Kristus. Lepas dari apapun, mereka harus menjadi murid Kristus. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita bisa kerjakan semuanya. Mungkin ada di antara kita yang bilang gini, itu susah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ini susah. Kenapa? Karena titik fokus kita kepada kata pergi, gitu ya. Karena titik fokus kita kepada kata pergi, pergilah, gitu ya. Dan kita dari dulu diajarin, pokoknya yang penting kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi. Dan image kita berpikir apa? Oh, berarti saya harus pergi, keluar dari rumah, pergi, dan itu tadi, pergi ke tempat, pergi ke desa, pergi kemana. Apalagi zaman sekarang gak bisa kita bepergian kemana-mana, susah, gak mungkin gitu kan. Kita bilang gak mungkin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kata pergi yang kemudian saya cari dengan bahasa aslinya, ditelisik dari bahasa aslinya itu memang memuat ada dua kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama dikatakan travel gitu ya, bahasa Inggrisnya travel. Kata pergi ini travel. Nah, travel itu berarti memungkinkan untuk kita bisa pergi kemanapun. Dalam pengertian kita bisa naik kendaraan apapun, kita bisa kemana. Travel, bilang yang namanya travel kan tahu sendiri kan, apalagi kalau misalnya kita kenal dengan angkutan dari satu kota ke satu kota, itu juga dipakai kata travel gitu ya, travel. Nah, tapi bukan cuma kata travel, ada satu kata lagi yang sebenarnya memungkinkan kita untuk kita bisa melakukan amanat agung, yaitu kata walk. Walk, kok bisa? Iya, karena arti kata walk itu adalah keluar, berjalan dengan kaki. Sejauh apa kita bisa berjalan? Bisa jauh sih, tapi zaman sekarang kita berjalan sejauh apa? Agak susah untuk kita berjalan jauh. Tapi minimal di rumah kita berjalan, ya kan? Gak mungkin kita di tempat tidur terus kan? Kita pengen jalan pasti. Tapi saya jalannya cuma di rumah. Sebenarnya artinya begini. Kemanapun kita melangkah, tujuannya harus
Nyambung dengan Matius pasal yang ke-28. Jadikan semua bangsa muridku. Lepas dari siapapun dia, latar belakang apapun dia. Jadikan dia murid Kristus. Maka ini tidak akan menjadi susah buat kita. Tapi saya nggak pergi ke desa. It's okay. Tapi saya cuma di rumah. It's okay. Karena di rumah pun kita harus memastikan orang yang di rumah kita dia adalah murid Kristus. Amin. Yang di rumah kita itu murid Kristus. Tapi saya cuma jalan ke toko, pastikan yang di toko adalah murid Kristus. Tapi saya cuma bisa jalan ke pasar, pastikan yang di pasar itu adalah murid Kristus. Siapapun yang kita temui, kemanapun kita berjalan, pastikan dia murid Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita hari ini sampai detik ini kita ada di atas muka bumi ini. Kita harus bekerja memberi buah dan terlebih kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pastikan mereka murid Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah mungkin ada di antara kita yang berkata begini, masuk dalam frustasi yang berikutnya. Kalau tadi frustasi yang kata pergi itu mungkin sudah teranulir dengan yang barusan penjelasan ini. Jadi kemanapun kita melangkah, mungkin di kantor kita, mungkin di sekolah kita, mungkin di mana, kita jadikan mereka murid Kristus. Oke lah, tidak terlalu sulit ternyata. Mungkin frustasi yang berikutnya adalah gimana caranya menjadikan mereka murid. Nah, dengan alasan seperti ini, saya kan gak sekolah teologi ya. Saya kan gak ngerti apa-apa. Saya kan gak tahu caranya ngomong. Saya kan dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti bisa ngomong. Tapi mungkin ada di antara kita yang bilang, aduh terus kurikulumnya apa? Kalau guru kan harus pakai kurikulum. Di sini ada beberapa guru. Pasti ngerti harus pakai kurikulum. Kurikulumnya apa? Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari falsafah yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Ini supaya Bapak Ibu Saudara nanti begitu pulang masih ingat khotbahnya. Oke, Bapak Pendidikan Indonesia memberikan filsafah dalam pendidikannya. Dia bilang apa? Oh, nggak tahu ya, nggak apa-apa. Saya kasih tahu. Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro, dia memberikan falsafah pendidikan. Falsafahnya begini. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Akrab dengan bahasa itu? Akrab dengan bahasa itu? Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Oke. Mari kita aplikasikan bagaimana menjadikan semua bangsa murid dengan falsafah ini. Saya tidak ngambil dari luar ke dalam, tidak. Tetapi saya mau bilang begini, itu cuma supaya kita ingat aja. Karena pada prakteknya sebenarnya semuanya sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Oke, kita lihat. Ingar sosung tulodo. Di depan memberi teladan. Kita terlalu sulit berpikir kata teladan. Kita terlalu sulit memikirkan gimana caranya saya ngajarin orang. Padahal udah jelas. Kita hanya perlu pertama jadi teladan. Saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun yang duduk di tempat ini yang tidak bisa jadi teladan. Semua bisa jadi teladan. Kenapa? Karena arti teladan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata begini. Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Ini bicara tentang perbuatan kita, kelakuan kita, sifat kita, dan bahkan yang lain-lain. Perkataan kita mungkin, saya yakin tidak ada yang tidak bisa jadi teladan. Semua bisa jadi teladan. Karena pada kenyataannya dalam sepanjang seluruh kehidupan kita, minimal satu orang akan bisa mempengaruhi 10.000 orang dalam kehidupannya. Jadi tidak ada yang tidak bisa jadi teladan. Semua bisa jadi teladan. Bahkan kita hidup hari ini pun kita mengikuti teladan dari mungkin tokoh Alkitab, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, iya.
Jadi kita pasti bisa jadi teladan. Dan Yesus pun mengajarkan kepada kita dalam Yohanes pasal yang ke-13. Alkitab mengajarkan kepada kita harus jadi teladan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15 katakan begini Bapak Ibu Saudara. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus meneladankan banyak hal buat kehidupan kita. Aku kasih kamu teladan. Bukan cuma Yesus, Rasul Paulus pun mengatakan hal yang sama. Kamu harus ikuti teladanku. Petrus pun mengatakan hal yang sama. Jadilah teladan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bisa jadi teladan. Semua bisa jadi teladan. Nah, persoalannya untuk menjadi teladan, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Amin. Jadi kita harus melakukan terlebih dahulu. Nah, banyak orang lupa dengan hal ini. Kita sering ngomong sama orang, ayo kamu lakukan ini, ayo kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Tapi kita tidak bisa, tapi kita sendiri tidak menjadi teladan. Ya gak bakalan jadi. Maka sebenarnya kalau saya boleh sedikit ngomong. Harusnya yang ditulis di logo pendidikan bukan cuma Tuturi Handayani, harusnya 3-3-nya ditulis. Karena itu penting. Jadi teladan. Dan itu kita semua bisa lakukan. Amin. Yang penting kita hidupi terlebih dahulu. Apa yang kita hidupi? Tentu saja nilai-nilai firman Tuhan. Kita mau menjadikan semua bangsa murid Kristus, maka kita juga adalah murid Kristus. Yang nangkep bilang amin. Jadikan diri kita murid Kristus. Karena waktu kita menjadikan hidup kita murid Kristus, kita akan dapat mengatakan banyak hal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi teladan buat orang-orang yang mengikuti kita. Karena Lukas pasal yang ke-24 mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengalami semua pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Nilai-nilai hidup yang benar yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46 dan sampai ayat yang ke-48 berkata begini, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah saksi. Siapa itu saksi? Saksi adalah orang yang mengalami sebuah peristiwa. Artinya, kalau kita mau jadi teladan, kita harus ada di dalamnya terlebih dahulu. Masuk dalam proses, tapi gak enak masuk proses. Masuk dalam proses, jangan lari-lari Bapak Ibu Saudara. Ketika kita harus belajar, ketika harus berproses, ketika kita harus mengalami peristiwa demi peristiwa, ketika kita harus mengalami ujian-ujian iman, jangan lari dari semuanya itu. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita bisa menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang membuat kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Itu yang bisa membuat kita menjadi teladan bagi orang-orang yang mengenal kehidupan kita. Jadi, jadilah teladan dimanapun kita berada. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Ing madyo mangun karso itu artinya di tengah-tengah kasih semangat. Nah, ini bisa jadi persoalan buat kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita punya
prinsip yang tidak sesuai dengan firman. Prinsip apa yang tidak sesuai dengan firman? Kita lihat Roma pasal yang ke-12. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita pegang ya, bukan yang tidak harus kita pegang. Ini yang harus kita pegang. Roma pasal yang ke-12. Nanti kita akan lihat kaitannya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 berkata begini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kaitannya dengan memberi semangat dengan ayat ini? Begini, memberi semangat itu melibatkan verbal dan non-verbal yang kita lakukan. Dalam hal ini lebih banyak perkataan untuk memberi semangat. Iya Pak ya. Perkataan itu kalau kita lihat dan telusuri dalam kebenaran firman Tuhan akan keluar dari perbendaharaan hati kita. Nah, persoalannya perbendaharaan hati kita itu ditentukan oleh prinsip yang kita pegang. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang tidak sesuai dengan prinsip yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Roma pasal 12 ayat 15 berkata begini kan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Artinya kita harus berbahagia kalau orang lain berbahagia, dan kalau orang lain sedih kita ikut sedih. Tapi persoalannya sekarang, zaman now, orang-orang itu punya prinsip bersukacita kalau orang nangis. Dan nangis kalau orang lain bersukacita. Kita gak suka kalau orang lain senang. Kita gak suka kalau orang lain bahagia. Maka kita akan membuat segala sesuatu cara supaya orang lain tidak berbahagia. Ini gak akan bisa kasih semangat buat orang-orang. Ini gak akan bisa kasih semangat buat murid-murid. Ini gak akan bisa kasih semangat buat orang-orang yang di sekitar kita. Dan ini kita tidak akan pernah bisa menjadikan semua bangsa murid Kristus. Karena itu tepat seperti apa yang Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Jaga seluruh kehidupan kita. Maka pada waktu kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka mengalami kesusahan, kita bisa berkata kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata semangat. Apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menguatkan. Apa yang keluar dari mulut kita bukanlah hoax, bukan gosip, bukanlah sesuatu yang akan menimbulkan pertengkaran bagi banyak orang. Beberapa waktu ini saya sedang mengalami keterlibatan dalam tanda kutip sedikit perdebatan dengan orang-orang yang saya harus katakan begini, dia tidak dapat menjaga hatinya. Saya tidak menghakimi, saya hanya sedikit menganalisa. Kenapa? Karena kata-katanya itu menimbulkan pertengkaran banyak orang. Dan itu membuat saya sedih sejujurnya. Jadi hari ini, bagaimana kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita bersemangat? Jaga hati kita. Jaga kehidupan kita, supaya yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata sampah, bukan kata-kata yang tidak berguna, bukan kata-kata yang hanya sekedar angin lalu, tetapi kata-kata yang membangkitkan semangat. Semangat untuk mereka tetap mengikut Tuhan. Semangat untuk mereka tetap sungguh-sungguh memiliki iman. Bapak Ibu Saudara, percayalah, banyak orang di luar sana membutuhkan ini. Karena banyak orang yang pada waktu pandemi ini mereka semua sudah mulai mengalami kelemahan dalam iman mereka. Mereka membutuhkan kata-kata semangat dari kita. Mereka membutuhkan kekuatan dari setiap firman yang keluar dari mulut kita.
Mari bangkitkan semangat orang-orang, saudara-saudara kita yang waktu kita dengar mereka, aduh kok keadaannya gini terus ya, kita bilang sama mereka, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di tengah krisis pandemi, krisis ekonomi, mereka semua mengalami kelemahan iman, kita bisa memberikan kepada mereka semangat untuk mereka tetap mengiring Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Baru setelah ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso, yang terakhir tuturi handayani. Tuturi handayani itu berarti di belakang memberi dorongan. Di belakang memberi dorongan. Tidak sembarang mendorong Bapak Ibu Saudara. Gak sembarang dorong. Karena orang kalau sembarangan dorong bisa jeblosin orang, ya kan? Tapi ini mendorong. Dorong untuk apa? Dorong untuk menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita lebih baik. Untuk menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita lebih mengasihi Tuhan. Dorong mereka untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dorong mereka untuk menjadi lebih baik. Bahkan lebih baik dari dalam kehidupan kita. Jangan takut. Jangan ngerasa, aduh nanti saya kesaingin apa ya. Gak usah, gak perlu. Gak perlu ngerasa seperti itu. Kenapa? Karena Yesus juga dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Dia berkata begini Bapak Ibu Saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus mendorong. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari aku. Kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sikap ini harus ada dalam kehidupan kita. Dorong orang yang ada di sekitar kita untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau mereka mungkin sudah lupa berdoa, kita harus dorong mereka, ayo berdoa. Kalau mereka sudah mulai lupa kegiatan-kegiatan ibadah, kita harus dorong mereka, ayo kamu ibadah. Bahkan kalau mereka sudah mulai lemah dalam pelayanan, dorong mereka untuk pelayanan, ayo pelayanan. Dorong mereka, tapi saya nggak bisa. Kita harus bilang tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan, kamu pasti bisa lakukan. Kasih kesempatan, kasih dorongan, bawa mereka makin mengasihi Tuhan Yesus. Jadi di depan kasih teladan. Gini loh caranya. Di tengah kasih semangat, pasti kamu bisa. Ayo kamu pasti bisa lewatin. Di belakang kita bilang, maju, saya dukung kamu. Maka saya mau bilang begini. Kita pasti bisa melakukan amanat agung. Gak ada yang gak bisa kita lakukan. Kalau masih sampai hari ini ada yang berkata, emang bisa ya saya melakukan amanat agung. Jadi teladan. Kasih semangat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mereka makin mengasihi Tuhan. Dan buat mereka bisa makin lebih dalam terlibat dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Biar apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita hari ini tidak menjadi sia-sia. Sehingga pada waktu nanti kita dipanggil pulang, kita bisa dengan bangga berkata, ini aku. Aku sudah menyelesaikan semuanya sampai akhir. Ini waktunya. Ini waktunya Bapak Ibu. Jangan lagi ada di antara kita yang hanya berkutat kepada gimana aku hari ini? Gimana hidupku hari ini? Gimana khawatirku hari ini? Stop.
Ini waktunya kita keluar, buka mata kita. Pastikan orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, keluarga besar kita, orang-orang yang kita kenal, jadi murid Yesus. Lepas dari apapun latar belakang mereka. Dengan cara apa? Saksikan hidup kita. Amin. Mau melakukan firman Tuhan? Yang mau melakukan firman Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari yang mau angkat tangan kita bersama, melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Angkat tangan kita dan katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan lagi, aku utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasi, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasi, sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami tahu bukan karena kami hebat, tapi karena ada rencana Tuhan buat kami. Kami mau dalam hidup kami, hari ini kami bekerja, memberi buah. Kami mau bekerja, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau bekerja, menyelesaikan apa yang sudah Tuhan perintahkan buat kami. Kami mau hidup menjadi teladan bagi banyak orang, dimanapun mereka berada. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kuatkan, teguhkan kami, agar kami tetap kuat, kami tetap menang, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Dan apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kami untuk mereka terus mengiring Kau. Dan dalam kehidupan kami dapat memberi dorongan buat orang-orang yang ada di sekitar kami untuk mereka makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bantu kami, karena tanpa Engkau kami tidak dapat lakukan apapun. Tapi kami tahu waktu kami berjalan bersama dengan Engkau dan Engkau menyertai kehidupan kami, maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menjadi lawan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan sebentar kami akan kembali kepada seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Kami tetap percaya Engkau menyertai kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang menyertai dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami persiapkan seluruh kehidupan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini terima segala rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan yang manis indah dan dari kuasa Roh Kudus. Dan tangan kanan Tuhan yang memegang kehidupan kita dengan erat membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang hilang gemilang. Pulang dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Untuk Bapak Ibu Saudara dihimbau untuk keluar sedikit demi sedikit agar